Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Cristiano Alexander Romano, kelas 12 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini, saya akan mereview pembelajaran mata kuliah Sistem Politik. Pada pertemuan pertama membahas tentang teori dan juga paradigma dalam ilmu sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial, seringkali terdapat masalah sosial yang sering kita jumpai, di antaranya kemiskinan, kriminalitas, korupsi, kelaparan, konflik, dan lain-lain. Di antara masalah sosial yang terjadi tersebut, tentu kita akan memikirkan beberapa hal di antaranya. Mengapa hal itu terjadi? Kapan hal itu terjadi? Di mana hal itu terjadi? Bagaimana hal itu bisa terjadi, dan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Materi 2, teori dan paradigma ilmu sosial. Yang pertama, definisi teori. Teori adalah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar konsep, variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Contohnya, konsep 1, barang yang modis. Konsep 2, meningkatkan daya pembeli. Jadi dari konsep 1 dan 2 muncul sebuah teori, yaitu barang yang modis sangat dianggap penting sehingga mereka akan membeli barang untuk diri mereka. Yang kedua, definisi konsep. Konsep itu merupakan istilah yang digunakan secara abstrak yang di dalamnya ada kejadian, keadaan, kelompok individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Ada dua konsep yang berbeda. Yang pertama, konsep yang jelas hubungannya dengan fakta. Contohnya meja. Kita bisa menggambar meja secara wujud nyata karena terlihat nyata oleh kita. Yang kedua, konsep lebih abstrak. Contohnya seperti angin. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakan angin. Jadi kesimpulan dari konsep itu adalah abstraksi yang mengenal fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu. C. Preposisi. Preposisi artinya adalah hubungan yang logis antar dua konsep. D. Paradigma. Paradigma itu artinya cara pandang seseorang dalam melihat fenomena sosial yang terjadi. Menurut Thomas Kuhn, paradigma merupakan disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma, di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh teori baru. Contohnya seperti perilaku anak dari tahun 70-an hingga sekarang. Anak-anak di tahun 70-an mereka akan merasa takut jika bertanya kepada orang yang lebih tua. Mereka menghormati orang yang lebih tua. Sedangkan anak zaman sekarang, mereka lebih menganggap bahwa mereka setara. Sekarang banyak anak-anak yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua itu, semua dikarenakan adanya gadget. Mereka terpengaruh oleh perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Jadi maksudnya teori yang diketahui dulu bahwa anak-anak itu sangat takut untuk bertanya atau lebih menghormati orang yang lebih tua dipatahkan dengan munculnya teori baru bahwa karena perkembangan teknologi yang mempengaruhi sifat atau perilaku anak-anak, sehingga anak-anak berubah dan tidak seperti anak-anak di tahun 70-an. Jadi paradigma itu sebagai suatu referensi atau pandangan yang menjadi konsep, di mana arti dari paradigma itu sendiri adalah konsentrasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang digunakan oleh suatu tema pemikiran. Konsentrasi itu dikembangkan untuk memahami sejarah dan keadaan sosial agar memberikan kerangka konsepsi dalam memberi makna realitas sosial, karena paradigma itu sendiri adalah pijakan atas realitas sosial. Artinya paradigma akan membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara melihat sesuatu, apa yang dianggap masalah, serta apa metode pemecahannya. Paradigma akan menentukan apa yang akan dipilih dan apa yang akan ditelaah. Terdapat 4 elemen paradigma. Yang pertama, ontologi, yang artinya asumsi tentang realitas. Contohnya buku, yang ditanyakan nanti apakah itu buku. Yang kedua, epistemologi, artinya asumsi tentang hubungan antar peneliti dan yang diteliti. Contohnya bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu buku, berdasarkan apa Anda memiliki pemikiran tersebut. Yang ketiga, metodologi,
artinya asumsi tentang bagaimana peneliti mempengaruhi pengetahuan tersebut. Contohnya Anda melihat benda itu apakah benar-benar buku dan di mana bisa dikatakan buku, maka Anda akan meneliti setiap unsur yang ada pada benda tersebut. Yang keempat, aksiologis, manfaat pengetahuan. Materi 3, struktur fungsional. Struktur fungsional adalah sebuah jenis struktur organisasi yang digunakan perusahaan dengan mengelompokkan karyawan berdasarkan keahliannya. Karakteristik perspektif struktur fungsional menekan pada peraturan, dia mengabaikan konflik dalam masyarakat dari lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dengan kerjasama menciptakan keseimbangan. Keempat, fungsionalitas antar bagian. Kelima, masyarakat terintegrasi atas dasar sepakat anggota-anggotanya akan nilai ke masyarakat tertentu. Kelima, general agreement, daya yang mampu mengatasi perbedaan dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Yang terakhir, ketujuh, konflik ada, tapi mekanisme untuk mengontrol konflik tersebut harus muncul. Asumsi struktural fungsional. Pertama, masyarakat harus dianalisa sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kedua, hubungan bisa searah dan timbal balik. Ketiga, sistem sosial bersifat dinamis. Keempat, integrasi sempurna tidak pernah ada sehingga ada ketegangan namun itu terlembagakan. 5, perubahan yang bertahap. 6, hasil penyesuaian eksternal inovasi. 7, integrasi oleh nilai yang sama. Konsensus, kemampuan sistem sosial untuk saling mengaitkan adalah konsensus. Kesepakatan bersama antar bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat. Konsensus, komitmen, adaptasi, dan integrasi. Masyarakat dalam model integrasi Durkheim. Pertama, basis division of labor. Yang kedua, masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga, biasanya dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Keempat, integrasi ini untuk memenuhi kebutuhan sistem. Jika tidak terpenuhi akan muncul patologis. Talcott Person tentang fungsional. Yang pertama, individu dalam sistem sosial. Ada dua mekanisme sosial. Yang pertama, mekanisme sosial. Seluruh pola budaya, nilai kepercayaan, simbol ditanamkan pada sistem personal. Yang kedua, mekanisme kontrol, kelembagaan. Yang berikut, Comte dan The Course of Positive Psychology. Berawal kolaborasinya dengan Saint-Simon. Yang kedua, Saint-Simon lah yang pertama menggunakan istilah pengetahuan positif untuk menunjukkan pada studi tentang umat manusia dan masyarakat berdasarkan pengamatan empiris, serta melahirkan ide tentang penggerakan masyarakat dari landasan religius menuju positivistik. Yang kedua, filsafat positivisme Comte. Bagi Comte, penting untuk menciptakan sains positif seperti hanya ilmu pengetahuan lain. Pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan empirik yang akan digunakan untuk menghasilkan dan menguji hukum abstrak melalui organisasi manusia. Ilmu pengetahuan ini oleh Comte disebut sebagai fisika sosial, yaitu tentang bagaimana menemukan hukum organisasi manusia dan digunakan untuk mengarahkan tata kerja masyarakat. Pakar ilmu sosial harus memandu jalannya dan arah dari globalisasi manusia. 3 tahap perubahan masyarakat. Teologi supranatural, metafis abstraksi, positif ilmiah, empiris, observasi, diuji. Marx, materialisme historis dan negara kelas. Yang pertama, materialisme historis, pandangan yang berusaha menemukan sebab tertinggi serta kekuatan penggerak dari semua kejadian sejarah. Kedua, fenomena sejarah ditentukan oleh faktor ekonomi. Ketiga, kebudayaan, politik, dan bahkan agama di zaman-zamannya dibentuk oleh metode produksinya.
Ciri yang paling menentu. Yang pertama, namun tidak statis, kelas sosial yang berbeda di dalamnya memuat unsur yang kontraktif, adanya mempertahankan perubahan dan menginginkan perubahan, kontradiksi internal dan ekonomi kapitalisme, kekuatan ekonomi kelas atas dipatahkan. Posisi pemikiran Weber, fokus pada individu bukan pada masyarakat, fokus kajian ilmu sosial, individu memiliki pola pikir sendiri yang berbeda-beda, dengan demikian yang ada adalah individu dengan kepentingannya masing-masing. Nasionalisme sosial memisahkan individu dari masyarakat dan sebagai kategori yang terpisah dari masyarakat. Tindakan sosial adalah tindakan individu selalu didasarkan oleh motif atau rasionalitas tertentu tertuju pada individu lain yang bermakna berdampak pada individu lain. Tindakan sosial memiliki implikasi terhadap individu lain. Makna meaning, fenomena fenomena. Tindakan sosial yang pertama, rasionalitas formal, rasionalitas instrumental, rasionalitas nilai, rasionalitas tradisional, dan rasionalitas afektif. Berikut adalah review materi dari saya. Mungkin ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.